Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah farmakoterapi 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul infeksi gastrointestinal. Jadi presentasi kali ini akan dibawakan oleh 9 orang dari kelompok 1. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk pada materi infeksi gastrointestinal ini. Adapun pembahasan kita pada presentasi infeksi gastrointestinal ini, yaitu yang pertama ada definisi infeksi gastrointestinal, ada terapi dari penyakit infeksi gastrointestinal, dan jenis diare akibat infeksi bakteri. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu definisi dari infeksi gastrointestinal ini. Jadi, infeksi gastrointestinal adalah salah satu penyebab morbiditas dan mortalitas yang lebih umum di seluruh dunia. Sebagian besar disebabkan oleh virus dan beberapa disebabkan oleh bakteri atau organisme lainnya. Di negara-negara terbelakang dan berkembang, gastroenteritis akut yang melibatkan diare adalah penyebab utama kematian pada bayi dan anak di bawah usia 5 tahun. Di Amerika Serikat ada 179 kasus gastrointestinal akut setiap tahunnya, di mana pengobatan dehidrasi meliputi dehidrasi, di mana penggantian kehilangan yang sedang berlangsung dan melanjutkan pemberian makan normal. Penggantian cairan adalah landasan terapi untuk diare terlepas dari etiologinya. Penilaian awal kehilangan cairan sangat penting untuk rehidrasi. Penurunan berat badan adalah cara yang tepat yang paling diandalkan untuk menentukan tingkat kehilangan air. Tanda-tanda klinis seperti perubahan turgos kulit, mata cekung, membran mukosa kering, penurunan air mata, penurunan output urin, penurunan mental, penurunan tanda-tanda vital yang dapat membantu dalam menentukan perkiraan defisit. Komponen yang diperlukan di larutan dehidrasi oral termaksud glukosa, natrium, kalsium klorida, dan air. Oralit harus diberikan dalam jumlah kecil dan volume biasa, biasanya itu 5 ml setiap 2-3 menit dalam sendok teh atau jarum suntik oral. Pasien dengan dehidrasi berat harus diresusitasi awalnya dengan larutan ringer lakat atau salin intravena normal. Dianjurkan untuk pemberian makan kembali lebih awal sesuai dengan yang direkomendasikan. Diet sesuai usia dapat dilanjutkan segera setelah dehidrasi diperbaiki. Inisiasi menyusui dini memperpendek perjalanan diare. Awalnya makanan yang mudah dicerna seperti pisang, saus apel, dan sereal dapat ditambahkan sesuai dengan yang direkomendasikan. Makanan tinggi serat dan natrium dan gula harus dihindari. Selanjutnya kita masuk pada terapi antimotilitas, di mana obat antimotilitas seperti defenoksilat dan loperamid dapat meredakan gejala pada penderita diare cair dengan mengurangi jumlah feses, di mana obat antimotilitas tidak direkomendasikan untuk pasien dengan jumlah diare disentri yang dimensiasi toksin seperti Escherichia coli enterocolitis atau EHC dan colitis pseudomembran sinusitis. Oke, selanjutnya masuk pada terapi prebiotik, di mana beberapa tinjauan sistematis dan meta-analisis telah menunjukkan pengurangan keseluruhan durasi diare sekitar 17-30 jam dengan penggunaan prebiotik. Data tidak secara jelas menentukan jenis, dosis, atau durasi pengobatan prebiotik yang akan menghasilkan manfaat klinis. Infeksi bakteri. Antibiotik tidak penting dalam pengobatan. Sebagian besar diare ringan dan terapi empiris untuk infeksi GI akut dapat mengakibatkan pemberian antibiotik yang tidak perlu. Pilihan antibiotik untuk infeksi dapat dilihat pada tabel di samping. Di sini ada diare heterotoksigenik atau seperti kolera. Kedua, diare traveler, kesulitan, clostridium, dan infeksi viral. Di sini ada diare heterotoksigenik atau seperti kolera. Kolera dicirikan oleh spektrum dari keadaan asimptomatik hingga yang paling sindrom kolera tropikal yang parah. Pasien pada kehilangan hingga 1 liter cairan isotonik setiap jam. Timbulnya diare tiba-tiba dan diikuti dengan cepat atau kadang-kadang didahului dengan muntah. Demam terjadi pada kurang dari 5%. Pada keadaan yang paling parah, penyakit ini dapat berkembang menjadi kematian dalam hitungan 2-4 jam jika tidak diobati. Tujuan pengobatan adalah pemulihan cepat kehilangan cairan, koreksi asidosis metabolik, dan penggantian kekurangan kalium. Pengobatan utama untuk kolera terdiri dari penggantian cairan dan elektrolit dengan oralit untuk mengembalikan kehilangan cairan dan elektrolit. Formulasi dehidrasi berbasis beras adalah oralit pilihan untuk pasien kolera pada pasien yang tidak dapat mentoleransi oralit.
Antibiotik tidak diperlukan pada kebanyakan kasus kolera. Pada kasus yang paling parah, antibiotik memperpendek durasi diare, mengurangi volume cairan yang hilang, dan memperpendek durasi status karir. Dosis tunggal doksisiklin oral adalah agen pilihan pada anak-anak dan wanita hamil. Eritromisin dan azitromisin dapat digunakan di daerah resistensi tetrasiklin tinggi. Durasi kalori adalah serogrup yang paling sering menyebabkan epidemi dan pandemi pada manusia. 4 mekanisme penularan telah diusulkan: reservoir hewan, pembawa kronis, korban penyakit asimptomatik atau ringan, dan reservoir air. Sebagian besar patologi kolera diduga akibat anterotoksin yang meningkatkan sekresi ion klorida yang diperantarai adenosin monofosfat siklik ke dalam lumen usus yang menghasilkan sekresi isotonik, terutama di usus halus, melebihi kapasitas menyebabkan saluran usus, terutama usus besar. Masa inkubasi Haleroy adalah 1-3 hari. Pada tabel penilaian klinis derajat dehidrasi pada anak berdasarkan presentasi penurunan berat badan, di mana pada tekanan darah minimal atau tidak dehidrasi dengan presentasi kurang 3%, kehilangan dari berat badan itu normal, ringan hingga sedang dengan presentasi 3-9%, kehilangan berat badan itu normal, parah dengan presentase lebih dari kerugian 10% dari berat badan, normal menjadi berkurang. Variabel lipatan kulit, kehilangan 3% berat badan itu normal, kehilangan 3-9% berat badan itu mundur dalam waktu kurang dari 2 detik, kehilangan lebih dari 10% berat badan itu mundur dalam waktu lebih dari 2 detik. Variabel ekstremitas, kehilangan 3% berat badan itu hangat, kehilangan 3-9% berat badan itu pengisian kapiler normal dingin, atau pengisian kapiler berkepanjangan, kehilangan lebih dari 10% berat badan, dingin, berdintik-dintik, sianosis, pengisian kapiler berkepanjangan prolonged. Kemudian variabel keluaran urin, kehilangan 3% berat badan, normal menurun, kehilangan 3-9% berat badan itu berkurang, kehilangan lebih dari 10% berat badan itu minimal. Variabel terapi hidrasi, kehilangan 3% berat badan itu tidak ada, kehilangan 3-9% berat badan itu oralit 50/100 ml per kilogram lebih 3-4 jam. Kemudian kehilangan lebih dari 10% berat badan ringgal laktat larutan atau normal salin 20 ml per kilogram dalam 15-30 menit secara intravena sampai status mental atau perfusi meningkat. Mengikuti diturunkan sebesar 5% dextrosa intravena salin normal, terutama di 2 kali maintenance atau oralit 100 ml per kilogram selama 4 jam. Kemudian variabel pengganti dari kerugian berkelanjutan. Kehilangan 3% berat badan, yaitu kurang dari 10 kg berat badan, diberikan 60-120 ml oralit. Jika lebih dari 10 kg berat badan, 120-140 ml oralit pada tinja diare atau emesis. Kemudian jika kehilangan 3-9% berat badan itu sama. Kemudian kehilangan lebih dari 10% berat badan jika tidak dapat mentoleransi oralit, mengelola melalui silang nasogatrik atau berikan dextrosa 5% salin normal dengan 20 ml per liter kalium klorida naik secara intravena. Selanjutnya ada oralit larutan rehidrasi oral, di mana persentase bervariasi di antara penulis untuk setiap kategori dehidrasi. Status hemodinamik dan perfusi adalah yang terpenting. Bila tidak yakin kategori, terapi untuk kategori yang lebih parah dianjurkan, di mana ada perbandingan solusi umum yang digunakan dalam rehidrasi dan perawatan mulut. Di sini ada produk dari WHO atau UNICEF, kemudian ada produk alami, Pedialit, Invalid, rehidrasi, soda, jus apel, kaldu ayam, dan minuman olahraga. Masing-masing memiliki perbandingannya yang berbeda-beda. Selanjutnya ada menurut WHO atau UNICEF, data anak-anak Organisasi Kesehatan Dunia atau Perserikatan Bangsa-Bangsa internasional, solusi ini hanya dihindari dalam dehidrasi. Kemudian ada rekomendasi terapi antibiotik, di mana di sini ada menurut patogen diare berair ada Vibrio choreae untuk anak-anak dan dosis dewasa, di mana untuk anak-anak dapat diberikan eritromisin, kemudian dewasa dapat diberikan dosisiklin. Selanjutnya untuk enterotoksigenik Escherichia coli, anak-anak dapat diberikan azitromisin, kemudian dewasa dapat diberikan sikofloksasin. Begitupun dengan patogen-patogen yang lainnya. Selanjutnya, dosis tunggal dosisiklin oral. Bakteri diare berair Vibrio cholerae pada inkubasi periodenya 2-3 hari. Mode durasi transmisinya 1-3 hari. Makanan atau air yang terkontaminasi dengan kotoran manusia, biasanya diare, pengolahan air limbah, dan air minum yang tidak memadai. Gejala umumnya diare berair yang banyak, muntah, dan kram kaki. Pada bakteri enterotoksigenik E. coli, inkubasi periodenya 1-3 hari, mode durasi transmisinya 3-4 hari, makanan atau air yang terkontaminasi dengan kotoran hewan atau manusia. Gejala umumnya kematian dapat terjadi dalam beberapa jam tanpa pengobatan diare berair dan kram perut. Kemudian pada bakteri enteropatogenik E. coli, inkubasi periodenya 9-12 jam, mode durasi transmisinya NR, makanan atau air yang terkontaminasi dengan kotoran hewan atau manusia. Gejala umumnya onset akut, diare berair yang banyak, muntah dan derajat rendah, demam pada anak kecil 2 tahun di negara berkembang.
bakteri enteroagreatif E. coli. Inkubasi periodenya NR, mode durasi transmisinya NR makanan atau air yang terkontaminasi dengan kotoran hewan atau manusia. Kemudian gejala umumnya diare kronis berair, mukoid, sekretorik dengan demam ringan pada orang dengan gangguan kekebalan infeksi HIV. Berikutnya yaitu karakteristik agent yang bertanggung jawab untuk gastroenteritis viral akut. Nah, ini berbeda dengan tabel yang sebelumnya, yang dimana tabel karakteristik agent yang bertanggung jawab ini merupakan virus, yang dimana seperti sahabat-sahabat saksikan atau lihat bersama, di sini terdapat virus rotavirus yang usia puncak waktu dari onset tahunnya yaitu 6 bulan Oktober sampai April kedua bertahun-tahun. Kemudian durasinya 3-7 hari fekal oral air makanan. Kemudian mulai dari gejala umum penularannya yaitu mual muntah, diare, demam, sakit perut, intoleransi laktosa. Masuk pada diare traveler. Diare wisatawan menggambarkan sindrom klinis yang disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi atau air yang dimanifestasikan oleh malaise, anoreksia, dan kram. Diikuti oleh tiba-tiba diare yang melumpuhkan banyak belancong. Selanjutnya patogen. Patogen yang paling umum adalah bakteri yang termaksud Enterogoxigentic Escherichia coli atau disingkat dengan ETEC. Dia 20% sampai 72%. Shigella dia 3% sampai 25%. Campylobacter dia 3% sampai 17%. Dan Salmonella dia 3% sampai 7%. Kemudian virus 30% juga merupakan penyebab potensial seperti parasit. Meskipun kemanjuran antibiotik profilaksis telah didokumentasikan, penggunaannya masih tidak direkomendasikan untuk sebagian besar pelancong karena potensi efek samping antibiotik. Antibiotik profilaksis direkomendasikan hanya pada individu berisiko tinggi atau dalam situasi mana penyakit jangka pendek dapat merusakkan tujuan perjalanan seperti militer A. Fluoroquinolen adalah obat pilihan saat bepergian ke sebagian besar wilayah dunia. Tujuannya pengobatan adalah untuk menghindari dehidrasi, mengurangi keparahan dan durasi gejala, dan mencegah gangguan pada aktivitas yang direncanakan. Pergantian cairan dan elektrolit harus dimulai pada awal diare. Yang pertama, antibiotik yang digunakan untuk pengobatan ditemukan pada tabel 39 sampai 41. Yang kedua, untuk meredakan gejala loperamida atau lebih disukai karena onsetnya lebih cepat dan lebih lama durasi bantuan relatif terhadap bismut. Dapat diambil atau 4 mg secara oral pada awalnya dan kemudian 2 mg dengan setiap tinja longgar berikutnya hingga maksimum 16 mg per hari pada pasien dengan keluar diare berdarah dan demam. Loperamida harus dihentikan jika gejala bertahan lebih dari 48 jam. Terapi sistematik lainnya pada diare ringan meliputi bismut subsalisilat 524 mg setiap 30 menit hingga 8 dosis. Ada insu bukti yang cukup untuk menjamin rekomendasi probiotik. Baik, sini kita masuk materi mengenai kesulitan Clostridium. Yang pertama itu Clostridium difficile adalah penyebab paling umum dari diare menular pada pasien rawat inap di Amerika Utara dan Eropa. Hal ini paling sering dikaitkan dengan spektrum luas antimikroba, termasuk clindamycin, ampicillin, cephalosporin, dan fluoroquinolone. Yang kedua, colitis pseudomembran dapat menyebabkan spektrum penyakit, mulai dari diare ringan, megakolon toksik yang mengancam jiwa, dan enterocolitis pseudomembran. Clostridium solid infeksi atau CDI harus dicurigai pada pasien yang mengalami diare dengan riwayat penggunaan antibiotik atau dalam 3 bulan sebelumnya. Mereka yang diare mulai pada 72 jam setelah rawat inap. Kemudian diagnosis ditetapkan dengan mendeteksi toksin A atau B dalam tinja, kultur tinja untuk Clostridium solid atau endoskopi. Yang keempat, terapi awal harus mencakup penghentian agen penyebab, yang dimana pasien harus didukung dengan penggantian cairan dan elektrolit. Yang kelima, baik vancomycin maupun metronidazole sama-sama efektif, tetapi metronidazole 250 mg oral 4 kali sehari atau 500 mg 3 kali sehari merupakan obat pilihan untuk CDI moderat pada pasien dengan penyakit parah, kontraindikasi atau intoleransi metronidazole dan respon yang tidak memadai terhadap metronidazole, vancomycin oral atau fidaxomicin dianjurkan. Selanjutnya infeksi viral. Nah, di sini ada beberapa infeksi viral. Yang pertama, virus sekarang diakui sebagai penyebab utama diare di dunia. Nah, kedua, pada bayi dan anak-anak rotavirus, virus RNA untai ganda berbentuk roda adalah penyebab paling umum dari diare di seluruh dunia. Dan 1 juta orang meninggal setiap tahun dari infeksi. Nah, ketiga, di Amerika Serikat, vaksinasi rotavirus rutin direkomendasikan untuk semua bayi, dimulai pada usia 2 bulan. Nah, di sini ada 2 jenis vaksin, Retatec RF5 dan Rotaris RF1, tersedia untuk mengurangi gastroenteritis rotavirus.
Itulah tadi hasil materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.